Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai materi keterampilan dasar mengajar di sekolah dasar untuk mata kuliah micro teaching. Materi ini disusun oleh rekan-rekan saya yang berasal dari kelompok 6, yaitu terdiri dari Destri Safira, Dewi Isnania Pratiwi, saya sendiri, Hartika Rea Taimawan, Muhammad Iqbal Ramadan, dan Putri Oktaviana. Untuk bab 9 ini yaitu keterampilan dasar mengajar 4. Kita akan mempelajari untuk materi pertama yaitu kegiatan belajar 1, yang dimana materi itu menjelaskan mengenai keterampilan mengelola kelas. Kegiatan belajar 2 yaitu merancang program pembelajaran mikro. Kegiatan belajar 3 yaitu perencanaan pembelajaran mikro dan format observasi keterampilan dasar mengajar. Untuk slide selanjutnya ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita diharapkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat menjelaskan hakikat keterampilan mengelola kelas sebagai salah satu keterampilan dasar untuk mengajar yang harus dimiliki oleh guru. Yang kedua, dapat merancang kegiatan latihan atau praktik untuk membina dan meningkatkan kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar melalui pendekatan atau model pembelajaran mikro. Yang ketiga yaitu mengembangkan format observasi untuk mengukur efektivitas kemampuan para calon guru. Materi selanjutnya yaitu kegiatan belajar 1, yaitu keterampilan mengelola kelas. A. Pendahuluan. Mengajar adalah proses mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dari pengertian tersebut, maka implikasi bagi guru berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, yaitu menciptakan suasana dan lingkungan pembelajaran yang kondusif, sehingga dapat memfasilitasi kemudahan bagi siswa. Unsur dasar rujukan bagi guru yaitu yang pertama, proses mengelola lingkungan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki tugas profesional untuk melakukan penataan lingkungan pembelajaran dengan cara merencanakan, menciptakan kondisi lingkungan, memanfaatkan lingkungan pembelajaran secara maksimal, dan melakukan pengawasan atau monitoring terhadap lingkungan pembelajaran sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pembelajaran. Yang kedua, ada interaksi antara siswa dengan lingkungan. Melalui peran guru tadi sebagai fasilitator pembelajaran adalah menciptakan kondisi pembelajaran interaktif, yaitu proses mengkomunikasikan antara lingkungan yang pembelajaran telah dipersiapkan agar dapat dimanfaatkan dan berinteraksi dengan siswa. Yang ketiga, ada mencapai tujuan pembelajaran dari proses menata, mempersiapkan, dan memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan belajar siswa. Sasaran akhirnya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dengan demikian dalam proses pembelajaran, semua aktivitas yang dilakukan oleh guru adalah termasuk aktivitas mengelola lingkungan pembelajaran, semuanya diarahkan untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu meliputi lingkungan pembelajaran fisik dan lingkungan pembelajaran non-fisik, serta lingkungan pembelajaran di dalam kelas maupun lingkungan pembelajaran di luar kelas. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada pengertian pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua pengelolaan dan pembelajaran. Pengertian itu dapat diantaranya itu ada yang pertama ada pendekatan otoriter, yang kedua pendekatan permisif, yang ketiga pendekatan modifikasi tingkah laku. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan dan pembelajaran. Yaitu pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menata dan mengatur lingkungan belajar. C. Komponen-komponen pengelolaan kelas. Yang pertama adalah model tindakan, yaitu yang preventif, yang kedua represif, yang ketiga modifikasi tingkah laku. Selanjutnya yang kedua ada peran guru.
Guru sebagai fasilitator memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Yang ketiga, ada kebiasaan yang harus dihindari. Yang pertama yaitu campur tangan yang berlebihan, yang kedua kesenyapan, yang ketiga ketidaksepakatan, yang keempat penyimpangan, dan yang terakhir yang kelima bertele-tele. Selanjutnya di sini ada dua, yaitu merancang program pembelajaran mikro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada kegiatan belajar 2, yakni merancang program pembelajaran mikro. Nah, yang pertama ada latar belakang. Pembelajaran mikro merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang disederhanakan atau mikro dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang praktis bagi calon guru maupun guru berkenaan dengan jenis keterampilan mengajar, agar nantinya sebagai calon guru kita dapat mengajar dengan suasana yang membangun, mendukung, dan dapat bersahabat dengan siswa. Nah, baik, selanjutnya di sini ada tahap-tahap kegiatan dalam pembelajaran mikro. Yang pertama ada observasi kelas. Nah, jadi tahap pertama yakni kita observasi kelas. Kita mengunjungi ke kelas agar kita tahu situasi pembelajaran di kelas tersebut. Yang kedua, menetapkan jenis keterampilan yang akan dilatihkan. Nah, kemudian di tahap ini kita menetapkan jenis keterampilan dasar mengajar yang akan kita gunakan dalam pembelajaran mikro. Yang ketiga, konsultasi dengan pembimbing atau pihak supervisor. Nah, setelah di tahap 2 kita ke tahap ketiga. Ketika sudah menetapkan jenis keterampilan mengajar, kita bisa meminta bimbingan kepada orang yang pengalamannya lebih dalam. Nah, dari mulai meminta bimbingan mengenai perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap tindak lanjut. Yang keempat, membuat perencanaan pembelajaran mikro. Nah, tahap keempat, kita buat perencanaan pembelajaran mikro. Kita buat RPP-nya sebagai pedoman kegiatan mengajar. Yang kelima, pembagian tugas kelompok. Nah, misal kita bagi menjadi 8 orang per kelompok. Sebagai guru 1 orang, sebagai murid 5 orang, dan sisanya 2 orang sebagai observer yang mengamati kegiatan di dalam kelas saat berlatih mengajar dengan format observasi yang lengkap sesuai jenis keterampilan mengajar. Dan yang keenam, yang terakhir, praktek dalam pembelajaran mikro. Nah, ketika semuanya sudah siap, tahap terakhir adalah praktek. Intinya kita mengajar yang sebenarnya, tetapi dengan situasi kelas yang bukan sebenarnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Putra Kristiana ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini yang C ada evaluasi dan tindakan lanjut. Pada garis besar, jenis-jenis atau kegiatan yang dilakukan dalam sebuah proses evaluasi dan tindakan lanjut meliputi 3 kegiatan. Yang pertama itu ada pemutaran ulang hasil rekaman. Dalam sebuah proses latihan dan pendekatan pembelajaran mikro, yang kita tahu menggunakan alat sebuah perekam video. Dalam kegiatan tersebut, aktivitas terutama itu guru yang sedang berlatih dapat direkam dalam waktu yang relatif sangat singkat agar dapat diputar ulang kembali. Contohnya ya, guru tersebut lagi sedang merekam proses pembuatan video pembelajaran. Nah, guru tersebut ternyata udah mendapat hasil dari video itu, ternyata video itu kurang memuaskan. Jadi guru tersebut akhirnya memutuskan untuk membuat atau memutar ulang kembali video tersebut agar lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang kedua ini ada komentar atau diskusi umpan balik. Seperti yang kita ketahui bahwa menyampaikan sebuah komentar yang berisi yang akan disampaikan tidak hanya mengungkapkan hal-hal kekurangan dari setiap peserta saja, tapi peserta yang berlatih dapat disampaikan juga hal-hal yang sudah dianggap baik. Nah, yang ketiga ini ada tindak lanjut. Menindaklanjuti dari hasil evaluasi dan diskusi serta rumusan yang telah dilakukan sebelumnya dalam kegiatan tindakan lanjut
Jika dari hasil evaluasi dan diskusi, disarankan harus melatih ulang untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada. Maka tindak lanjut latihan akan diulang kembali. Selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajaran 3, perencanaan pembelajaran mikro dan format observasi keterampilan dasar mengajar. Yang A di sini ada pendahuluan. Dalam setiap kegiatan pembelajaran memerlukan instrumen yang akan dijadikan pedoman atau panduan umum untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, di sini instrumen untuk menunjukkan kelancaran pembelajaran mikro yaitu ada 2. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran mikro, yaitu materi pembelajaran bukan mata pelajaran yang diajarkan di madrasah saja atau di sekolah, tetapi jenis keterampilan dasar mengajar sebagai materi yang akan dilatihkan. Nah, yang kedua ini ada pedoman observasi, sebuah format pengamatan yang berisi unsur-unsur yang dinilai dari setiap jenis keterampilan dasar mengajar yang sedang dilatihkan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada contoh model perencanaan pembelajaran dan format observasi pembelajaran mikro. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya, bahwa perencanaan pembelajaran mikro atau rencana pelaksanaan pembelajaran mikro atau disingkat RPP itu sebuah pedoman umum bagi calon guru maupun guru yang sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Jadi, RPP mikro ini adalah sebagai acuan dalam kita mengajar, baik kita sebagai calon guru ataupun guru yang sudah mengajar, karena RPP ini adalah salah satu acuan kita dalam mengajar. Bisa kalian lihat ada contoh gambarnya yang ada di samping saya. Nah, ini adalah RPP mikro yang pengeluaran terbaru atau kurikulum 2013. Ada juga kurikulum 2006 RPP-nya, namun kurikulum 2006 itu RPP-nya dia lebih tebal, RPP-nya, karena untuk RPP yang zaman dulu atau kurikulum 2006 atau KTSP yang bisa kita sebutnya dahulu itu memiliki halaman yang jumlahnya lumayan banyak juga. Jadi kita sebagai calon guru tuh harus meneliti dulu juga. Nah, jadi untuk yang 2013 ini dipermudah bagi para guru-guru atau calon guru untuk membuat seminimalis mungkin lah rencana pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran dalam kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model format pedoman observasi keterampilan dasar mengajar. Nah, pada model format pedoman observasi keterampilan dasar ini memiliki 9 keterampilan dasar mengajar. Nah, di masing-masing keterampilan dasar mengajar ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan sudah pasti format dari pedoman observasi ini juga berbeda karena disesuaikan dengan job desk-nya masing-masing. Ada yang terdiri dari observasi penilaian atau bahkan ke pengetahuan si siswanya. Nah, unsur-unsur yang diamati itu setiap jenis keterampilannya memiliki dasar yang bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi. Jadi disimulasikan saja kalau misalnya kita sedang mengajar. Nah, hitungannya kan kita survei kepada anak-anak
dan menganalisis bagaimana terjadinya anak-anak itu ketika dalam pembelajaran itu kita bisa mengobservasi siswanya, dengan catatan kita bisa mengukur kekuatan intelijensi dari si siswa tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada masukan atau saran dan mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan langsung komen aja di bawah. Nanti bakal kita balas satu persatu ya. Mungkin nanti akan kita tanggapi juga komentar yang kalian berikan kepada kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.